mereka disindir, diolok, dan lain sebagainya. Tetapi mereka memilih untuk tidak terluka. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melihat kehidupan yang sementara ini, maka seringkali kita bisa terluka, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Karena itu dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai melihat yang sementara pasti terluka. Sekali lagi saya ulang, melihat yang sementara pasti terluka. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18 berkata, karena kami memperhatikan yang tidak kelihatan, sebab yang kelihatan itu hanyalah sementara. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak pernah terluka. Hari-hari yang kita jalani sekarang kadang membawa kita untuk melihat hal-hal yang bersifatnya kelihatan atau sementara. Dan itu kadang membuat kita atau membawa kita terluka di dalam kehidupan ini. Kita terluka bukan karena masalah pribadi kita, tetapi terluka karena tipu muslihat dari iblis atau dari setan. Dan itu bisa menyebabkan luka yang mendalam di dalam hati kita sekalian. Alkitab berkata dengan jelas kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang dimana Dia bisa bekerja dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan ini, selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Memang kalau kita melihat yang kelihatan ini atau yang sementara ini, kita pasti akan terluka. Selama kita hidup di bumi ini, di bawah kolong langit ini, semua kita pasti mengalami yang namanya terluka. Putus asa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita terluka, maka yang rugi bukanlah orang lain, tetapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Dan karena sudah terluka, maka tidak menuntut kemungkinan bahwa roh kita sudah mulai padam. Pikiran kacau dan mulai menyalahkan sini sana. Kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai kemampuan untuk berjalan dalam Tuhan, sehingga kita tidak terluka oleh apa yang kelihatan itu. Karena semua yang kelihatan hanyalah sifatnya sementara. Berbicara tentang terluka, maka sebenarnya banyak anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang hidup takut akan Tuhan terluka di saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik secara langsung maupun secara online. Kenapa? Karena mereka disindir, mereka diolok, dan lain sebagainya. Tetapi mereka memilih untuk tidak terluka.
sebab mereka tahu bahwa terluka itu adalah dosa. Jadi mereka hanya mendoakan orang-orang yang mengolok, orang-orang yang sindir mereka. Karena itu mari kita melihat yang tidak kelihatan itu dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita tidak terluka. Saya sudah pernah sampaikan kepada kita bahwa orang yang terluka itu sama dengan minum racun dan pengen orang lain yang meninggal. Saya ingin sampaikan orang lain itu tidak akan meninggal. Kitalah yang terluka ini yang meninggal karena kita yang minum racun. Karena itu mari kita belajar bersama untuk kita tidak boleh terluka apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin engkau seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau mungkin seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa engkau tidak memiliki kekurangan, tidak punya kekurangan. Baik dalam hal makan minum, pakaian, dan lain sebagainya. Engkau bisa saja kekurangan dalam hal itu. Dan engkau tidak terluka. Kenapa? Karena kau tahu bahwa Tuhan pasti sanggup memeliharamu. Dan engkau tidak terluka. Engkau tidak menyalahkan keadaan kenapa dan kenapa. Tetapi engkau tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun ada orang yang mengolok, ada orang yang mengejek, tetapi tetap melayani Tuhan. Seperti yang berlangsung saat ini. Saya melakukan ini pun mungkin ada orang sindir, mungkin ada orang olok, mungkin mau bersaing dengan orang lain, sehingga buat YouTube dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tujuan utama saya bukan untuk hal yang seperti itu. Tujuan utama saya adalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena dunia di mana kita ada saat ini, kita sudah dibatasi untuk kita pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kita gunakan sarana yang ada ini untuk kita tetap melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dia bisa memakai kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang seperti ini. Dan ketika ada orang yang mendengarnya dan mereka membuka hati mereka dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, pasti hidup mereka akan berubah dan mereka hidup takut akan Tuhan. Karena itu, jangan pernah terluka di dalam kehidupan ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Karena itu pastikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan. Inilah kebenaran yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.